Mengajarkan murid untuk bisa berhitung itu merupakan hal yang bagus, tetapi hal yang terbaik paling penting adalah mengajarkan mereka untuk mencari tahu hal-hal yang tidak bisa dihitung nilainya, yaitu moralitas. Halo teman-teman, saya Ano. Saya harap teman-teman masih dalam kondisi yang sehat dan dalam kondisi yang memungkinkan teman-teman untuk tetap berpikir. Pada kesempatan ini teman-teman, kita akan mencoba uh, membahas suatu topik, yaitu konsep pendidikan humanistik atau pendidikan yang memanusiakan. Aktivitas pendidikan itu bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang survive atau bertahan dalam perkembangan zaman teman-teman. Dan ini selaras dengan tujuan pendidikan Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cakap dalam ilmu, sehat secara rohani dan jasmani, dan juga lain sebagainya. Di sisi lain, bahwa pendidikan itu bertujuan untuk bagaimana peserta didik itu mengembangkan dirinya secara komprehensif atau secara menyeluruh, bukan hanya sekedar berbicara soal kognitif, tetapi psikomotorik dan juga afektif. Pendidikan itu bukan hanya bagaimana kita mengikuti alur kurikulum, apa yang sudah disajikan oleh kurikulum, lalu kita terapkan di sekolah, dan menempatkan siswa atau peserta didik sebagai objek dalam pembelajaran. Akan tetapi, bagaimana supaya peserta didik itu merasakan mengaktualisasi dirinya dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan inilah yang dinamakan dengan pendekatan pendidikan humanistik. Dalam pendekatan humanistik ini, guru itu bukan sebagai diktator, namun sebagai fasilitator, yang artinya dalam proses pembelajaran, guru itu memfasilitasi yang namanya ruang diskusi. Guru itu bukan sebagai orang yang hanya menyampaikan teori atau transfer pengetahuan, tetapi bagaimana dia melibatkan atau menempatkan peserta didik itu sebagai orang yang betul-betul aktif dalam proses pembelajaran, bukan hanya sebagai orang yang menerima saja, mendengar, dan menyimak saja dalam proses pembelajaran. Lalu yang berikut, dalam pendekatan humanistik ini, guru itu sebagai mediator, bukan sebagai instruktur, yang artinya guru itu sebagai jembatan, menjembatani peserta didik dengan pengetahuan. Seperti itu. Di sini juga guru itu bukan sebagai pengajar, namun sebagai edukator. Artinya teman-teman, bahwa yang diajarkan di sekolah itu bukan hanya tentang kognitif atau pengetahuan saja, namun bagaimana seorang guru itu menjadi teladan untuk mendidik karakter dan juga emosional dari peserta didik itu sendiri. Ini sejalan dengan triloginya Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarsa Sung Tulada, Ingmadia Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Artinya, di depan guru itu sebagai teladan yang memberikan contoh yang baik kepada muridnya, dan di tengah guru itu sebagai orang yang memberikan motivasi kepada muridnya. Lalu dari belakang, guru itu mendorong peserta didiknya agar lebih semangat lagi dalam belajar, supaya peserta didik itu tidak merasa asing ya dalam ruang belajar. Nah, di situ. Dan juga teman-teman, pendekatan dalam pembelajaran humanistik ini menempatkan manusia itu sebagai subjek
atau menempatkan peserta didik itu sebagai subjek, yang artinya bahwa peserta didik itu diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk bagaimana mereka mengeksplor diri mereka agar mereka itu merdeka dalam belajar. Tidak dituntut oleh guru untuk mengikut cara mengajarnya guru. Jadi dalam proses pembelajaran itu guru itu harus fleksibel, yang artinya perlu memahami bagaimana kondisi anak dan juga kondisi kelas. Dan proses pembelajaran itu tidak boleh atau tidak berpatokan bahwa peserta didik itu harus mengikuti guru, tidak. Namun bagaimana supaya guru itu harus mengikuti atau menyesuaikan pembelajarannya itu dengan kondisi siswa. Seperti itu. Dan juga pendekatan yang digunakan dalam pendidikan pendidikan humanistik itu ada 3. Nah, yang pertama pendekatan dialogis, lalu yang kedua pendekatan reflektif, dan yang ketiga itu pendekatan ekspresif. Artinya teman-teman bahwa pendekatan dialogis itu bagaimana guru menciptakan ruang pembelajaran yang interaktif. Artinya bukan hanya guru saja yang berbicara, namun bagaimana guru melibatkan peserta didik dalam diskusi. Itu untuk apa? Supaya peserta didik itu dapat membangun cara berpikir yang kritis dan juga kreatif. Lalu pendekatan yang kedua itu adalah pendekatan reflektif, di mana di sini guru diposisikan sebagai fasilitator yang menciptakan ruang belajar yang reflektif. Artinya bahwa peserta didik itu mampu berbicara dengan dirinya sendiri. Dia mampu menggali apa yang ada di dalam dirinya. Lalu yang ketiga, teman-teman, pendekatan ekspresif. Artinya peserta didik itu diberikan ruang yang sebebas-bebasnya untuk menyampaikan sesuatu berdasarkan pemahaman dan potensi dari peserta didik itu sendiri. Seperti itu, sehingga nantinya terciptanya ruang belajar yang efektif dan efisien. Jadi pendekatan pembelajaran ini tidak berpatokan pada guru dan juga tidak berpatokan pada siswa, tetapi nanti bagaimana dalam proses pembelajaran itu terjadi proses dialog, reflektif, dan juga ekspresif. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, demikian dulu sharing-sharing kita pada malam hari ini. Terima kasih karena sudah menyimak video ini dari awal hingga selesai. Meskipun cara penyampaian saya kurang bagus ya, kurang jelas, dan mungkin teman-teman agak sulit untuk memahami apa yang saya sampaikan. Namun teman-teman, ini adalah video pertama saya, salah satu cara saya untuk menguji kemampuan saya, apakah saya bisa untuk menyampaikan gagasan saya. Terima kasih teman-teman, selamat malam.